Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Adisya, mewakili kelompok 10 dalam membuat video presentasi bersama teman saya Bayu dan Dewangga. Dimulai dari saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, macam-macam akhlak, dan juga akhlak dalam ekonomi. Kata akhlak sendiri diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak, yaitu akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji dan berperilaku baik. Contohnya murah hati, sabar, dan jujur. Sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Contohnya malas, sombong, takabur, dan kikir. Selanjutnya adalah akhlak di bidang ekonomi. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Oke teman-teman, kita lanjut materinya ke prinsip dasar ekonomi Islam. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Ekonomi Islam menjamin pemilik masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Akhlak dalam bidang konsumsi. Islam mengatur kegiatan manusia dalam bentuk kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dalam ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah ini akan membawa perilakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Islam telah memberikan petunjuk berupa arahan-arahan positif dalam mengonsumsi makanan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, seorang muslim harus memperhatikan kehalalan makanannya. Makanan yang baik yang dibolehkan, makanan yang menurut ajaran Islam. Kedua, seorang muslim harus peka terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Islam tidak hanya mengatur perkara halal saja, tetapi juga menyebutkan beberapa jenis makanan yang diharamkan, seperti menghindari konsumsi minum khamar dan makan daging babi. Makanan yang diharamkan diantaranya bangkai, darah, babi, binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah, dan banyak anjing. Bangkai di sini ikan itu tidak termasuk. Ikan walaupun tidak disembelih sudah menjadi bangkai tetap bisa dimakan. Perkara halal dan haram harus menjadi perhatian khusus bagi orang Islam ketika mengkonsumsi makanan, dan jangan sampai seorang muslim langsung makan saja tanpa melihat kehalalan dari makanan. Akhlak dalam ekonomi bisnis. Dalam ekonomi bisnis Islam, kita harus memiliki akhlak yang baik atau etika yang baik. Dengan kata lain, pelaku ekonom harus memiliki prinsip yang baik dalam bertransaksi, berperilaku, berrelasi, atau berhubungan dengan pelaku ekonom yang lain, dan agar dapat mencapai tujuan-tujuan bisnisnya. Berikut ini beberapa sikap yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis antara lain sebagai berikut. 1. Kejujuran. Sikap jujur sangat penting dalam bisnis karena dapat menghindari kegiatan tipu-menipu demi meraup keuntungan. Masih banyak yang melakukan tindakan kecurangan, maka dari itu sikap jujur ini sangat perlu diterapkan dalam bisnis karena akan menimbulkan rasa saling percaya. 2. Sikap otonomi, yaitu sikap atau kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara sadar tanpa paksaan orang lain, agar tidak ada kekecewaan dari salah satu pihak pelaku bisnis. 3. Keadilan dalam berbisnis. Setiap orang dituntut untuk bersikap adil, semua diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu dalam kegiatan bisnisnya perlu dilakukan sesuai dengan haknya masing-masing.
agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. 4. Saling percaya. Sikap ini menuntut agar bisnis bisa berjalan sedemikian rupa tanpa ada keraguan dari salah satu pihak. Karena tanpa saling percaya, bisnis tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.